Pemirsa, harapan pemilu 2024 satu putaran kian menguat menyusul meningkatnya elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan oleh beberapa survei. Meski begitu, masih banyak opini berbeda yang bermunculan dan meyakini pemilu nanti akan berjalan sebanyak 2 putaran. Melalui diskusi dialektika VOI dengan tema Pilpres 2024 dinamis, satu putaran logis, beberapa narasumber yang berasal dari tim ses masing-masing paslon menyatakan pendapat mereka terkait hasil survei elektabilitas yang dikeluarkan beberapa lembaga. Salah satunya Ketua Umum Gerakan Satu Putaran Muhammad Kodari yang menyatakan perhelatan pemilu satu putaran sangat mungkin terjadi. Hal ini bisa terjadi usai melihat hasil survei paslon nomor urut 2 yang menurut beberapa survei berada di urutan pertama dengan elektabilitas rata-rata sebesar 40%. Kodari juga yakin Prabowo Gibran bisa memenuhi syarat 50% plus 1 suara untuk bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Tapi pemirsa, pendapat berbeda datang dari juru bicara Timnas Amin, Mustafa Nahra, yang menyebut pemilu satu putaran mustahil terjadi. Berdasarkan data yang ia himpun pasca debat Cawapres, Nahra mengatakan para pemilih saat ini sudah semakin yakin dengan pilihannya dan tidak akan berpindah ke pasangan lain. Sehingga syarat pemilu satu putaran pun tidak akan terpenuhi dan justru akan berlanjut ke putaran kedua. Waktunya lebih hemat ya, jadi ada kepastian politik lebih cepat di bulan Juni. Februari sudah ketahuan, sehingga kemudian semua rencana-rencana pembangunan, semua rencana-rencana usaha itu bisa dilaksanakan dan dilanjutkan. Yang kedua, kita lihat bahwa dana putaran kedua kalau tidak dipakai maka bisa dikembalikan untuk program-program pemerintah yang lain seperti subsidi pupuk, subsidi perumahan dan seterusnya. Yang ketiga, kita melihat bahwa kalau dua putaran ini nanti potensi akan seperti 2014-2019 polarisasi ekstrim. Nah, kita tidak pengen ada polarisasi ekstrim. Jadi kalau ya satu putaran, insya Allah polarisasi itu tidak akan dialami dan diulangi lagi. Yang keempat, kita melihat bahwa memang surveinya pada hari ini yang menunjukkan bahwa paling berpeluang untuk satu putaran itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Yang lain bukan nggak mungkin ya, tapi peluangnya paling besar adalah Prabowo Gibran karena menuju 50% itu ya tinggal 6-7% lagi lah kalau pakai data bulan Desember. Itu alasan-alasannya. Yang pindah pilihan, yang semula di 01, terus pindah 02, terus bayarnya 3 dan seterusnya, itu hanya 3,7%. Jadi debat ini mau misalkan Gibran sanjung-sanjung setinggi langit, pengaruhnya hanya kecil sekali yang pindah pilihan itu. Justru yang terjadi adalah 56,8% menurut data box ini. Mereka makin yakin yang pilih Prabowo tetap Prabowo, makin yakin 56,8%, yang Anies 56,8%, makin yakin. Begitu juga yang Pak Mahfud. Jadi debat ini nggak banyak pengaruh. Meskipun yang nonton mungkin lebih dari 80 juta orang kemarin itu ya, tetapi pengaruh untuk pilihan hanya kecil sekali yang saya bacakan tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.